Saturday. Saturday drip 하나둘씩 서러운 저 pick Saturday drip me and my clique 찍어서 pick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi pada video aku. Pada kesempatan ini aku akan menjelaskan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perubahan besar dalam pembagian kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke materinya. Nah, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah, baik secara internal melalui pengendalian inflasi maupun eksternal melalui stabilitas nilai tukar. Yang kedua, mengukur dan mengawasi perbankan, termasuk izin pendirian bank, kegiatan usaha bank, penilaian kesehatan bank, dan pengawasan bank bermasalah. Yang ketiga, menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah satu-satunya otoritas yang mengukur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan. Artinya, BI memegang fungsi monetary authority sekaligus supervisory authority. Dua fungsi besar ini yang mengharuskan BI mengurus tugas yang sangat luas, dari menjaga inflasi hingga mengawasi bank bermasalah. Namun, krisis finansial tahun 1997 sampai 1998 mengajarkan Indonesia bahwa memusatkan seluruh pengawasan pada satu lembaga tidak selalu memberikan respon yang optimal, terutama ketika terjadi risiko sistemik. Kompleksitas sektor keuangan yang semakin berkembang, ditambah munculnya industri non-bank seperti asuransi, pasar modal, dan pembiayaan, juga menuntut adanya lembaga baru yang memiliki fokus penuh pada pengawasan mikroprudensial. Nah, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, yaitu pada tahun 2011 pemerintah membentuk OJK sebagai lembaga independen dengan tujuan mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan secara terpadu, melindungi keuangan konsumen, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, dan perspektif mikroprudensial. Dengan berdirinya OJK, sebagian kewenangan Bank Indonesia resmi dialihkan terutama terkait pengawasan bank secara individual. Nah, apa saja yang terpindah? Yaitu pengawasan kesehatan bank, pengaturan perbankan level mikro, pemberian izin kegiatan usaha bank, pemeriksaan langsung terhadap bank, serta penanganan bank bermasalah pada level mikro. Sementara itu, Bank Indonesia tetap memegang kewenangan penting sebagai otoritas moneter dan otoritas sistem pembayaran. Nah, setelah pengawasan mikroprudensial beralih ke OJK, Bank Indonesia tidak kehilangan perannya. Nah, justru BI mengalami transformasi yang membuat tugasnya lebih strategis dan berfokus. Beberapa transformasi utama Bank Indonesia yaitu yang pertama, fokus baru BI atau otoritas moneter yang lebih kuat. Karena tidak lagi memonitor bank satu persatu, BI bisa lebih fokus menjaga kestabilan ekonomi nasional melalui kebijakan moneter. Kebijakan ini mencakup penetapan suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7-day reserve repo rate, operasi dasar terbuka atau pengaturan jumlah uang beredar, kebijakan nilai tukar, konsentrasi yang lebih tajam. Nah, konsentrasi yang lebih tajam membuat BI
mampu merespon gejolak ekonomi global dengan lebih efektif karena energi yang dahulu tersedot untuk tugas pengawasan bank kini dialihkan pada analisis mikroekonomi dan stabilitas moneter. Yang kedua, BI menjadi otoritas makroprudensial. Inilah perubahan paling signifikan. Setelah OJK berdiri, Bank Indonesia mendapatkan mandat baru sebagai otoritas makroprudensial yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya lembaga individual. Jika OJK memastikan setiap bank sehat satu persatu atau mikro, nah BI ini memastikan agar seluruh sistem keuangan tetap stabil dan tidak terkena risiko sistematik atau makro. Beberapa kebijakan makroprudensial BI meliputi rasio. Nah, BI dapat meminta bank meningkatkan modal saat ekonomi sedang ekspansif untuk memecah risiko gelembung ekonomi. Yang kedua, rasio loan to value. BI dapat memperlonggar atau memperketat rasio ini untuk menjaga keseimbangan pasar properti. Yang ketiga, giro wajib minimum yang dinamis termasuk GWM, primer dan sekunder yang mendorong likuiditas perbankan tetap aman. Yang keempat, kebijakan makroprudensial lainnya seperti makroprudensial liquidity buffer atau MPLB dan rasio pendanaan stabil. Nah, dengan peran ini, Bank Indonesia bertugas melihat gambaran besar pergerakan ekonomi, bukan hanya kesehatan satu bank tertentu. Yang ketiga, penguatan peran BI dalam sistem pembayaran. Setelah OJK berdiri, sektor pembayaran menjadi jauh lebih kompleks karena berkembangnya teknologi finansial, e-commerce, dan transaksi digital. Bank Indonesia pun mengalami transformasi besar sebagai otoritas sistem pembayaran, yaitu menerbitkan kebijakan KRIS, mengatur dompet digital, memperluas infrastruktur BI Fast, serta memperkuat keamanan transaksi digital, menjaga interoperabilitas sistem pembayaran, serta memastikan inklusi keuangan melalui inovasi pembayaran digital. Dengan fokus penuh pada sistem pembayaran, BI kini menjadi penggerak utama transformasi digital di Indonesia. Nah, yang keempat, mendorong inovasi sistem keuangan digital. Sistem keuangan digital dimulai dari vintage lending, payment gateway, hingga open banking, yaitu membutuhkan kebijakan yang adaptif. Bank Indonesia merespon melalui blueprint seperti Pembayaran Indonesia (SNAP) atau Standar Nasional Open API dan kebijakan digitalisasi perbankan. BI berperan sebagai regulator inovasi digital berbasis pembayaran, fasilitator ekosistem fintech, penjamin kelancaran transaksi elektronik, serta penjaga integritas data melalui standar keamanan digital. Yang kelima, penguatan koordinasi dengan OJK dan pemerintah. Transformasi BI juga terlihat melalui penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas keuangan. BI tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bekerja berdampingan dengan OJK sebagai pengawas mikroprudensial, LPS sebagai penjamin simpanan, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, serta Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dalam KSSK, BI memiliki peran kunci karena data makro dan kebijakan moneter menjadi dasar utama analisis risiko sistemik. Nah, pada transformasi ini memberikan sejumlah dampak positif
yaitu yang pertama, pengawasan menjadi lebih terfokus dan objektif. OJK mengawasi bank secara rinci dan menyeluruh. BI mengawasi stabilitas sistem secara makro. Nah, pembagian ini membuat pengawasan lebih mendalam dan mencegah konflik kepentingan. Yang kedua, kebijakan moneter lebih efektif. Dengan beban yang lebih terarah, BI lebih cepat merespon inflasi, gejolak global, dan tekanan nilai tukar. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan lebih terjaga. Sinergi dari BI, OJK, dan LPS menutup celah antara pengawasan mikro dan makro sehingga risiko sistemik lebih cepat terdeteksi dan ditangani. Yang keempat, perkembangan sistem pembayaran digital lebih pesat. Kris, BI Fast, dan OpenAPI nasional adalah bukti bahwa BI menjadi motor utama transformasi digital. Nah, yang kelima, ikatan kebijakan makroprudensial dan moneter semakin kuat. Tindakan BI ini dalam menetapkan batas kredit, likuiditas, serta buffer modal kini menjadi senjata penting dalam mencegah krisis keuangan modern. Meski transformasi memberikan banyak manfaat, BI tetap menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti kompleksitas sistem keuangan digital, pertumbuhan vintage membuat model risiko baru yang harus diatasi. Yang kedua, koordinasi antar lembaga. Keberhasilan stabilitas keuangan sangat bergantung pada sinergi yang kuat dengan OJK dan LPS. Yang ketiga, risiko global dan gejolak pasar. Krisis global dapat memengaruhi nilai tukar, inflasi, dan arus modal. Yang keempat, edukasi masyarakat. Transformasi digital perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kehadiran otoritas jasa keuangan membawa perubahan mendasar pada pembagian peran lembaga keuangan di Indonesia. Bank Indonesia tidak lagi berfokus pada pengawasan mikro perbankan, tetapi justru memperkuat peran strateginya dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan sistem pembayaran yang semakin modern dan digital. Sementara OJK mengawasi lembaga keuangan secara rinci, Bank Indonesia memastikan agar keseluruhan sistem tetap stabil dan terkendali. Sinergi antara kedua lembaga ini membuat arsitektur sektor keuangan Indonesia menjadi lebih kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi global. Demikian penjelasan yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.